Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 27 April 2022, hari biasa pekan kedua Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan dunia. Semoga kami semakin tekun memperhatikan sabdanya serta menghayati dan mewartakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nikodemus lagi. Tapi itulah persahabatan dengan Yesus. Tadi dikatakan bahwa Nikodemus orang Farisi sebagai pengajar, dan dia bersahabat dengan Yesus. Jadi boleh dikatakan sudah ada forum komunikasi antara iman. Dan Yesus menerangkan tentang fungsi dari seorang anak manusia, yang disampaikan kepada Nikodemus bahwa Putra Allah itu tunggal. Dan kuncinya orang percaya. Kalau orang percaya, maka dia mendapat terang. Tidak lagi menjadi orang buta. Orang buta itu kan kemana-mana gelap matanya, tidak lihat apapun. Kita orang yang tidak percaya kepada Yesus berada dalam kegelapan. Dan kita bersahabat dengan kegelapan. Apa saja yang menyenangkan dalam kegelapan? Hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya perselingkuhan itu tidak biasa terang-terangan di bawah terang, tetapi bersembunyi. Hanya berdua yang tahu rahasia. Mencuri juga sama. Tidak mungkin terang-terangan di waktu gelap. Itu dua hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Gelap. Juga kalau misalnya menggunakan narkoba, sama. Dia tidak terang-terangan seperti perokok biasa. Nah, itulah kegelapan. Dan adiktif, artinya ketagihan. Maka ketika kita juga tidak percaya kepada Tuhan, kita juga berada dalam kegelapan. Karena itu Yesus memberikan pencerahan melalui Nikodemus, bahwa kalau orang tidak percaya kepada Yesus, ia berada dalam kegelapan. Kenapa? Tidak mendapatkan informasi-informasi positif dan nilai-nilai positif untuk berjalan dalam terang Roh Kudus. Dan kita lebih suka menikmati hal-hal buruk tadi. Kenikmatan yang mempunyai sifat sementara.
Setelah dilakukan, minta lagi. Tetapi kalau kita berjalan dalam terang, maka kita selalu terbuka. Kalau kita berbuat jahat, misalnya dalam urusan dengan usaha, dan kita ingin mendapat untung sendiri, yaitu misalnya kita membuat tata aturan sendiri, semaunya. Tetapi seperti peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Maka lebih baik hidup bersama dengan Yesus terang-terangan, sehingga semuanya penuh dengan karunia dan kasih Tuhan dalam kesetiaan. Hidup kita menjadi cerah. Kita tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ini merupakan kekuatan dalam langkah-langkah kita selanjutnya, hidup di dalam terang Tuhan. Semoga masa Paskah ini mengajak kita untuk senantiasa hidup di dalam terang, dalam keterbukaan, dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dan juga berpikir positif tentang orang lain. Sehingga berkat-berkat itu datang silih berganti, sebagaimana anak manusia yaitu Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam hati kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.